Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, jika video ini muncul di berandamu hari ini, ketahuilah bahwa ini bukan kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, yang sedang membimbingmu untuk mendengar sesuatu yang mungkin hatimu butuhkan sejak lama. Maka bersyukurlah, karena Allah selalu punya cara untuk menuntun hamba-hambanya, bahkan melalui hal-hal kecil yang tidak pernah kita sangka. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu akan menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, dan kelak menjadi sebab turunnya syafaat di yaumul akhir. Dan jangan lupa, tuliskan pula doa, harapan, dan hajatmu, agar bisa kita aminkan bersama-sama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ya Allah, lembutkan hati setiap orang yang sedang membaca ini. Lapangkan dadanya dari segala kesedihan, sembuhkan lukanya yang tersembunyi, kuatkan dirinya yang selama ini berjuang dalam diam, dan jadikan ia termasuk hamba yang Engkau lindungi serta Engkau pilih untuk dekat dengan cahaya MU. Sahabat jiwa, ada perjalanan yang tidak bisa dilihat oleh mata orang lain, tetapi hanya dapat dirasakan oleh hatimu sendiri. Kadang, hidup terasa melelahkan bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu berjalan sendirian di jalan yang Allah khususkan hanya untukmu. Dan tidak semua orang mampu memahami perjalanan itu. Pernahkah kamu merasa, dunia begitu ramai, tetapi hatimu tetap kosong? Seolah semua orang punya tempat untuk kembali, punya seseorang untuk dituju, punya bahu untuk bersandar. Sementara kamu berjalan sambil memeluk dirimu sendiri, berharap ada satu saja hati yang mengerti apa yang sedang kamu perjuangkan. Namun, justru dalam kesunyian itulah Allah sedang memproses jiwamu dengan cara yang paling halus dan paling indah. Dia tidak membiarkanmu merasa cukup dengan dunia, karena Dia ingin kamu kembali padanya. Kadang, Allah menarikmu jauh dari banyak suara, agar kamu bisa mendengar suaranya lebih jelas. Kadang, Allah menghilangkan banyak sandaran, agar kamu sadar bahwa tidak ada sandaran sekuat doa. Dan mungkin, hari ini kamu merasa sedang berada di titik paling sepi dalam hidupmu. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena Allah ingin kamu belajar arti, cukup dalam makna yang sebenarnya. Cukup dengannya. Cukup dengan kehadirannya. Cukup dengan keyakinan bahwa Dia tidak pernah meninggalkanmu meski seluruh dunia menjauh. Ada saat di mana hati terasa berat, seolah seluruh beban kehidupan menumpuk di satu titik. Kamu mungkin bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku yang harus merasakan ini? Kenapa aku harus melalui jalan yang begitu sunyi?" Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menempatkanmu di jalan itu untuk menyakitimu. Dia menempatkanmu di sana untuk menguatkanmu, untuk menyaringmu, untuk mengangkat derajatmu, dan untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Kadang, hal-hal yang kamu inginkan tidak Allah izinkan terjadi bukan karena kamu tidak pantas, tetapi karena kamu terlalu berharga untuk ditempatkan di tempat yang salah. Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak benar, bukan karena kamu tidak layak dicintai, tetapi karena cinta mereka tidak cukup kuat untuk menjaga hatimu. Allah memisahkanmu dari lingkaran yang penuh kepura-puraan, bukan agar kamu sendirian, tetapi agar kamu bertemu dengan orang-orang yang tulus. Sahabat jiwa, ada alasan mengapa kamu merasa berbeda dari yang lain. Ada alasan mengapa jalanmu tidak semudah jalan banyak orang. Ada alasan mengapa kamu sering terluka, lalu sembuh, lalu terluka lagi. Karena jiwa yang ingin Allah angkat derajatnya, pasti akan melalui jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Allah tidak menguji orang yang biasa dengan ujian yang luar biasa. Justru, semakin besar ujian yang kamu rasakan, semakin besar pula nilai jiwamu di hadapannya. Dan kamu bisa jadi termasuk di antara hamba yang Allah pilih, Allah bentuk, dan Allah jaga, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Terkadang, kita mengira kehilangan adalah bentuk hukuman. Padahal, kehilangan yang kamu alami mungkin adalah bentuk perlindungan paling lembut dari Allah. Allah mengambil sesuatu bukan untuk menyakitimu, tetapi untuk mengosongkan ruang di dalam hatimu agar Dia bisa mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik. Dan seringkali, sesuatu itu tidak datang dengan cepat. Ia datang di saat hati sudah benar-benar siap. Ada masa-masa di mana kamu merasa ditinggalkan semua orang. Tapi saat itu pula Allah sedang mendekatkan malaikatnya untuk mencatat sabarmu. Ada hari-hari di mana kamu menangis tanpa suara. Tapi setiap tetesan air mata itu disaksikan oleh Tuhan yang tidak pernah tidur. Tidak ada yang sia-sia. Bahkan air matamu pun tidak pernah jatuh tanpa tujuan. Kamu mungkin merasa tidak terlihat oleh dunia. Tapi ketahuilah, Allah melihatmu. Allah mendengarmu.
Allah tahu setiap luka kecil yang kamu sembunyikan. Dan Allah sedang mempersiapkan jawaban bagi setiap doa yang pernah kamu panjatkan, bahkan doa yang kamu ucapkan sambil menahan tangis di malam-malam ketika tidak ada seorang pun tahu. Sahabat yang baik, sebelum Allah mempertemukanmu dengan orang yang tepat, Dia harus memisahkanmu dari orang yang salah. Sebelum Allah memberikanmu ketenangan, Dia harus mengeluarkanmu dari tempat-tempat yang membuat hatimu lelah. Sebelum Allah membuka pintu terbaik dalam hidupmu, Dia harus menutup pintu-pintu yang tidak pantas kamu masuki. Dan itulah alasannya kamu banyak diuji. Karena kamu bukan jiwa biasa. Kamu jiwa yang Allah pilih untuk dijaga, bukan untuk ditinggalkan. Allah ingin kamu kuat, tapi tetap lembut. Mandiri, tapi tetap bergantung kepadanya. Berjalan sendiri, tapi tidak kehilangan cahaya iman. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berat, pahamilah. Itu bukan tanda bahwa Allah menjauh. Justru itu tanda bahwa Allah sangat dekat, sedang bekerja dalam hidupmu, sedang menyusun sesuatu untukmu. Sesuatu yang mungkin belum kamu pahami sekarang, tetapi di masa depan kamu akan berkata, "Ya Allah, terima kasih Engkau menjagaku dengan cara yang tidak aku mengerti saat itu." Dan saat itulah kamu akan sadar bahwa semua luka yang dulu kamu benci ternyata adalah bagian dari rencananya yang indah. Bahwa semua penantian yang dulu terasa menyakitkan, ternyata adalah sebab dari kebahagiaan yang begitu besar. Bahwa semua kesepian yang kamu rasakan dulu, ternyata adalah proses penguatan jiwa yang Allah berikan. Maka tenanglah. Allah tidak pernah salah dalam memilih siapa yang harus Ia uji. Allah tidak pernah salah dalam menentukan waktu. Allah tidak pernah salah menuliskan takdir. Dan mungkin hari ini kamu sedang berada sangat dekat dengan sesuatu yang kamu doakan sejak lama, bahkan tanpa kamu sadari. Sekarang, setelah kita membuka hati bersama, mari perlahan-lahan kita masuk ke inti pembahasan. Ada 6 makna penting yang harus kamu pahami, 6 alasan yang begitu dalam mengapa seolah-olah semesta menyembunyikanmu. Bukan karena kamu tidak berharga, tetapi justru karena tidak semua orang layak menemukan dirimu yang sesungguhnya. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai membahasnya bersama. 1. Allah menyembunyikanmu karena nilai jiwamu terlalu berharga. Ada jiwa-jiwa tertentu yang tidak dibiarkan Allah tampil di hadapan dunia dengan mudah. Bukan karena mereka tidak punya kemampuan, bukan karena mereka kurang menarik, dan bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu berharga untuk diletakkan di sembarang tempat, atau bertemu dengan sembarang orang. Allah, Tuhan yang Maha Menjaga, tidak pernah sembarangan dalam menempatkan hamba-Nya. Jika kamu merasa sering tersisih dari keramaian, atau tidak cocok berada di banyak lingkungan sosial, bisa jadi itu karena Allah sedang melindungi kualitas jiwamu, agar tidak rusak oleh energi-energi yang tidak sejalan. Ada orang yang terlihat ceria di luar, tetapi batinnya penuh kepalsuan. Ada yang kelihatan baik, tetapi niatnya tidak tulus. Ada yang terlihat peduli, tetapi hatinya penuh iri dan dengki. Dan Allah tahu, jauh sebelum kamu menyadarinya. Maka Dia mengambilmu dari lingkungan yang salah agar dirimu tidak menjadi korban dari orang-orang yang tidak mampu menghargai hatimu. Allah tahu bahwa jiwamu sensitif, lembut, dan mudah tersentuh. Allah tahu bahwa kamu bukan tipe yang bisa hidup dalam lingkungan yang penuh kepalsuan. Allah tahu bahwa kamu adalah seseorang yang hatinya mudah patah, tapi juga mudah mencintai dan memberi. Maka Allah menyembunyikanmu. Seperti permata yang tidak boleh dikeluarkan sebelum waktunya. Seperti bunga yang tidak boleh dipetik sebelum mekar. Seperti cahaya yang tidak boleh disia-siakan oleh mereka yang tidak mampu menjaganya. Ketika jiwa lain berbaur di keramaian dengan mudah, kamu justru ditarik menjauh bukan karena kamu kurang, tetapi karena kamu lebih sensitif, lebih tulus, lebih bernilai, lebih rawan terluka. Dan karena itulah, kamu harus dijaga lebih dari orang-orang biasa. Di balik penyembunyian itu, Allah sedang menyiapkan waktumu. Saat dirimu matang, saat jiwamu kuat, dan saat lingkungan yang tepat sudah Allah siapkan, barulah kamu akan ditampakkan kepada mereka yang layak melihatmu. 2. Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang tidak tulus. Salah satu tanda besar bahwa Allah sedang menjagamu adalah ketika banyak orang yang datang kemudian pergi begitu saja. Teman yang dulu dekat tiba-tiba berubah. Pasangan yang kamu sayangi tiba-tiba menjauh. Seseorang yang kamu percaya tiba-tiba mengkhianati. Orang-orang yang kamu bantu justru meninggalkanmu ketika kamu butuh. Di saat itu, kamu mungkin merasa patah, kecewa, dan bertanya-tanya. Kenapa semuanya pergi? Apa aku tidak layak dicintai? Tapi ketahuilah,
Allah tidak menghilangkan orang-orang dari hidupmu untuk menyakitimu. Dia menghilangkan mereka karena mereka tidak cukup tulus untuk berada di dekatmu. Allah lebih tahu isi hati manusia. Dia tahu siapa yang mendekat karena cinta, siapa yang mendekat karena niat, siapa yang datang karena kebutuhan, siapa yang datang untuk mengambil, dan siapa yang datang untuk merusak. Maka sebelum kamu terlalu dalam mencintai seseorang yang tidak pantas, sebelum kamu hancur lebih jauh, sebelum kamu terikat pada hati yang tidak benar, Allah memotong hubungan itu. Meskipun kamu tidak mengerti, meskipun itu menyakitkan. Kadang, Allah memisahkanmu dari seseorang bukan karena orang itu buruk, tetapi karena ia tidak cukup baik untuk masa depanmu. Allah melihat apa yang tidak kamu lihat. Allah tahu hal-hal yang tidak kamu tahu. Maka ketika seseorang menjauh darimu, mungkin itu bentuk kasih sayang Allah yang tidak kamu sadari. Jika semua orang yang datang kepadamu tiba-tiba pergi, mungkin itu karena Allah ingin memastikan bahwa orang terakhir yang akan datang adalah orang yang benar-benar tulus. 3. Kamu tidak ditampakkan karena Allah sedang menguatkan jiwamu. Ada masa di mana Allah tidak mempertemukanmu dengan siapapun. Tidak dengan cinta. Tidak dengan teman baru. Tidak dengan orang-orang yang bisa membuatmu bergantung. Itu karena Allah ingin kamu belajar menjadi cukup dengan dirimu sendiri dan cukup dengannya. Sebelum Allah memberi sesuatu, Dia akan menguji apakah kamu siap menjaga yang diberikan. Dan sebelum kamu dipertemukan dengan seseorang yang tepat, Allah perlu memastikan kamu sudah cukup kuat menghadapi kehidupan bersama orang itu, termasuk ujiannya. Kadang, kamu merasa hidupmu stagnan. Kamu ingin sesuatu terjadi, tetapi tidak ada apa-apa. Kamu ingin seseorang datang, tetapi tidak ada seorang pun. Kamu ingin ada perubahan, tetapi semuanya terasa diam. Diam bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Diam bisa jadi tanda bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu, perlahan, tapi pasti. Allah sedang menguatkan jiwamu, mengeringkan air matamu, memulihkan hatimu, dan menyiapkan mentalmu. Sebab, jiwa yang rapuh tidak bisa menjaga takdir besar. Jiwa yang masih mudah goyah tidak bisa memikul amanah yang berat. Dan Allah sangat tahu kapasitasmu. Ketika kamu merasa mandek, diam, atau terhenti, ketahuilah bahwa itu bukan akhir. Itu adalah ruang pemulihan, tempat di mana Allah sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih baik. 4. Kamu dijauhkan dari keramaian agar fokusmu tidak rusak. Banyak jiwa yang gagal berkembang bukan karena tidak mampu, tetapi karena terlalu sibuk memikirkan dunia. Terlalu sibuk membandingkan diri. Terlalu sibuk mencari perhatian manusia. Terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Tapi kamu, Allah tarik dari keramaian itu. Allah tidak ingin fokusmu terpecah. Allah tidak ingin jiwamu rusak oleh penilaian manusia. Allah tidak ingin kamu terperangkap dalam balapan dunia yang tidak pernah selesai. Maka Allah menjauhkanmu dari banyak perkumpulan. Allah membuatmu kurang nyaman di lingkungan penuh kebisingan. Allah membuatmu lebih tenang saat sendirian daripada bersama banyak orang. Itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dijaga agar tetap hidup dan peka terhadap petunjuknya. Keramaian sering membuat manusia lupa arah. Tetapi kesunyian membuatmu lebih dekat kepada suara Tuhan di dalam hati. Kesunyian memaksamu merenung. Kesunyian membuatmu belajar memahami kehadiran Allah. Dan mungkin, Allah tahu bahwa hanya dalam kesunyiannya kamu bisa benar-benar melihat tujuanmu. Di keramaian kamu kehilangan diri. Tapi dalam kesendirian, kamu menemukan dirimu kembali. 5. Kamu disembunyikan agar tidak salah memilih orang yang akan menemanimu. Dalam hidup ini, memilih orang yang salah bisa merusak masa depanmu. Pasangan yang salah bisa menghancurkanmu secara emosional. Teman yang salah bisa merusak mentalmu. Lingkungan yang salah bisa menjauhkanmu dari Allah. Dan Allah tidak ingin itu terjadi padamu. Itulah sebabnya kamu merasa sulit menemukan orang yang klik. Bukan karena kamu tidak pantas. Bukan karena kamu tidak menarik. Bukan karena kamu tidak dicari. Tetapi karena jiwamu terlalu dalam untuk dipahami oleh orang-orang yang dangkal. Orang-orang biasa tidak bisa memegang jiwa yang Allah pilih. Allah ingin kamu bertemu dengan seseorang yang bisa menjaga hatimu, bisa menghargai keberadaanmu, bisa membimbingmu, dan bisa menyayangimu karena Allah, bukan karena dunia. Orang seperti itu tidak banyak. Maka perjalananmu akan terasa lebih panjang. Tapi ketika kamu akhirnya bertemu orang itu, semuanya akan terasa masuk akal. Penantianmu bukan sia-sia.
Kesendirianmu bukan hukuman. Tetapi itu adalah proses seleksi langit, agar orang yang tidak pantas dijauhkan lebih dulu. 6. Kamu belum ditampakkan karena waktumu belum datang. Setiap jiwa punya waktunya sendiri untuk bersinar. Tidak semua orang diberi momentum yang sama. Ada yang cepat maju, ada yang lambat, ada yang harus jatuh dulu untuk naik lebih tinggi. Kamu bukan tertinggal. Kamu hanya belum waktunya. Allah tidak pernah salah waktu. Saat waktumu tiba, kamu akan melihat bagaimana takdir bergerak untukmu. Pintu yang sebelumnya tertutup akan terbuka. Orang yang tepat akan datang. Rezeki yang tertahan akan mengalir. Kesempatan yang hilang akan diganti dengan yang lebih baik. Dan di hari itu kamu akan berkata, "Ya Allah, ternyata Engkau tidak pernah meninggalkanku. Engkau hanya menunda untuk memberikan yang lebih indah." Saat waktumu datang, kamu tidak perlu memaksa. Kamu tidak perlu mengejar. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Allah sendiri yang akan menempatkanmu di posisi yang seharusnya. Dari keseluruhan pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa setiap tanda, situasi, energi, maupun ujian spiritual yang muncul dalam hidup bukanlah kebetulan. Semuanya memiliki maksud, arah, dan pesan. Hubungan manusia, baik yang kuat, rapuh, penuh rahasia, atau diisi energi yang tidak selaras, selalu membawa kita pada satu tujuan utama, pertumbuhan jiwa. Setiap dinamika yang muncul, entah berupa gangguan, godaan, kehadiran orang ketiga, rahasia yang terungkap, maupun tarikan energi gelap dan terang, sebenarnya adalah cara semesta menuntun kita agar semakin sadar, semakin kuat, dan semakin mampu melihat siapa yang benar-benar membawa kedamaian bagi hati kita. Pada akhirnya, perjalanan jiwa bukan sekadar tentang siapa yang datang dan pergi, tetapi tentang bagaimana kita tetap teguh menjaga ketenangan batin, keutuhan diri, dan cahaya yang telah Tuhan titipkan dalam diri kita. Perjalanan spiritual adalah perjalanan pulang. Pulang kepada kesadaran, pulang kepada hati, pulang kepada Tuhan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga setiap kata yang kamu dengar mampu membuka pintu kesadaran baru, menenangkan hatimu, dan menguatkan langkahmu dalam perjalanan hidup yang penuh misteri ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share agar semakin banyak jiwa yang mendapatkan pencerahan dan kekuatan dari cahaya kecil yang kita sebarkan bersama. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap jaga hatimu, jaga energimu, dan ingat, cahaya itu selalu ada, asal kamu mau melihatnya. Kilauan salam hangat dari cahaya jiwa.